Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nazmi. Ini merupakan video kedua saya di YouTube. Insya Allah di channel ini saya akan membahas berbagai hal menarik yang berkaitan dengan proses perekrutan CASN, tips dan trik bagaimana sih caranya untuk bisa lolos tes CPNS berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga rekan-rekan saya yang telah lolos tes CPNS pada tahun 2019. Di channel ini juga nanti saya akan membahas berbagai soal yang sering muncul pada tes CPNS sebagai bahan acuan bagi teman-teman semua untuk dapat belajar bersama di channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai videonya. Sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya, di sini saya akan membahas 5 hal sepele yang dapat menggagalkan seleksi administrasi. Apa sajakah itu? Kita mulai dari yang pertama. Nomor 1 yaitu materai. Pada angkatan CPNS formasi tahun 2019, saya mendengar cerita dari rekan saya, ternyata ada yang gagal seleksi administrasi karena terkendala oleh materai. Khususnya di Kementerian Agama, itu terdapat 3 surat yang harus dibubuhkan materai oleh pelamar. Yang jadi permasalahan, setiap materai itu ternyata memiliki nomor seri yang berbeda-beda. Jika ada gambarnya, nanti saya akan sertakan di atas. Satu materai itu hanya diperuntukkan untuk satu surat saja, sehingga surat tersebut dapat dianggap valid. Ternyata, pada angkatan 2019 itu ada calon ASN yang melamar hanya menggunakan satu materai untuk 3 surat. Orang tersebut ternyata mencopot materai di surat pertama, lalu ditempelkan di surat kedua dan ketiga. Orang yang memverifikasi berkas dari pelamar tersebut mengetahui adanya kecurangan dengan melihat dari nomor seri materai. Walaupun terlihat hemat menggunakan satu materai untuk 3 surat, tapi ternyata hal ini menyalahi aturan karena surat tersebut dianggap tidak legal karena menggunakan materai yang sama gitu kan. Jadi kita anggap saja pengeluaran kita untuk membeli materai itu sebagai bentuk investasi kita agar kita bisa diterima sebagai seorang ASN. Yang kedua adalah foto. Saya melihat di IG-nya BKN ada yang mengunggah pas foto itu foto dari atas kepala sampai ujung kaki. Itu salah sebenarnya karena yang harus diunggah itu adalah pas foto yang cukup dari atas kepala sampai setengah badan. Ya, hanya cukup menggunakan kemeja, kemudian berpakaian rapi, sopan, rambutnya disisir yang baik untuk laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan jilbab, telinganya terlihat. Tapi untuk yang berjilbab, kerudungnya dirapikan dulu, kemudian kalau saya waktu itu menggunakan jas alma mater. Nanti kalau masih ada fotonya saya simpan di sini ya, biar bisa dilihat sebagai contoh. Hal ketiga ini ternyata merupakan kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh para pelamar CPNS pada formasi tahun 2019, yaitu salah tulis tanggal di surat lamaran. Jadi seperti kasus pada sahabat saya, ia salah menuliskan tanggal di surat lamaran. Tanggal yang diminta di surat lamaran adalah tanggal saat instansi membuka formasi secara resmi gitu ya. Tapi ternyata tanggal yang ia bubuhkan di surat lamaran adalah tanggal saat ia daftar di websitenya BKN. Jadi jangan sampai kesalahan ini terulang. Selalu perhatikan apa yang diminta oleh instansi. Contohnya seperti saat ini, ketika website sscisn.bkn.go.id resmi dibuka untuk pendaftaran, ternyata formasi dari instansi itu diunggah ke BKN secara bertahap. Tentu saja tanggal yang dibubuhkan di surat si A yang melamar di instansi Kemendikbud misalnya akan berbeda dengan si B yang melamar di Kementerian Agama. Tips dari saya, tuliskan tanggal di surat lamaran itu saat kalian akan submit dokumen secara resmi ke BKN. Dan itu dapat meminimalisasi kesalahan saat penulisan tanggal di surat lamaran. Kesalahan selanjutnya adalah salah submit dokumen. Nanti di website sscisn.bkn.go.id itu akan ada beberapa kolom. Di kolom-kolom tersebut kita isi dengan berkas sesuai yang diminta oleh BKN. Misalnya di kolom pertama itu ijazah, kolom kedua itu transkrip nilai, kolom ketiga itu apa, nanti kita sesuaikan dan submit pada kolom yang tersedia. Jangan sampai kita mengunggah berkas ijazah itu justru di kolom transkrip nilai. Itu jelas
salah ya. Nanti orang yang memverifikasi berkas kita akan menggagalkan seleksi administrasi kita. Maka dari itu, tips dari saya adalah lakukan double check atau cek berulang kali. Jadi sebelum saya submit dokumen tersebut secara resmi ke BKN, setelah saya unggah berkas, itu biasanya ada preview-nya. Jadi di preview-nya itu saya cek apakah benar isi kolom ijazah itu ijazah saya, ya. Dan ijazah tersebut bisa terbaca dengan baik. Jadi selain salah unggah dokumen yang kita unggah pun harus terbaca dengan baik oleh orang yang memverifikasinya. Jadi, selalu cek apakah tulisannya dapat terbaca atau tidak. Usahakan ukuran filenya itu tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Sesuaikan dengan ketentuan dari BKN. Kesalahan kelima adalah salah template surat. Jadi setiap instansi biasanya memiliki template surat yang berbeda-beda. Dan instansi A dengan instansi B itu memiliki ketentuan surat yang harus diunggah itu apa saja. Kalau saya di Kementerian Agama itu ada 3 surat, sedangkan di kementerian lain bisa saja hanya 2 atau bahkan 4 surat. Jadi sesuaikan dengan apa yang diminta oleh instansi. Dan biasanya instansi nanti akan membagikan template surat yang dapat kita unduh dan kita ikuti formatnya. Biasanya ada di websitenya setiap instansi masing-masing. Jadi kita tinggal ikuti template surat sesuai dengan instansi yang kita lamar. Jangan sampai yang melamar di Kemendikbud justru mengambil template surat yang di Kemenag. Begitupun sebaliknya. Oke, tips dari saya untuk dapat lolos seleksi administrasi ini cukup 2 hal. Yang pertama adalah amati, yang kedua teliti. Ya, jangan terlalu tergesa-gesa untuk melamar di instansi yang sudah membuka formasi misalnya. Jadi saat tanggal 30 karena ingin cepat-cepat melamar, kita asal unggah berkas. Padahal jika kita mau sedikit lebih bersabar, ya rentan waktunya sangat panjang dari tanggal 30 Juni sampai 21 Juli, itu berarti kita memiliki waktu yang cukup panjang untuk mempertimbangkan instansi mana sih yang akan kita lamar. Ketentuannya apa saja. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai karena tergesa-gesa atau terburu-buru kita asal melamar di instansi yang kita tidak ketahui. Jadi kita harus benar-benar cek, harus benar-benar mengamati dulu. Setelah dibuka kita lihat instansi mana sih yang kira-kira masuk dengan kriteria kita. Hal pertama yang akan dicek oleh orang yang verifikasi berkas kita atau panitia yang memverifikasi berkas kita adalah ijazah. Jangan sampai kita melamar di instansi dengan formasi yang tidak sesuai dengan ijazah kita. Tentu saja nanti seleksi administrasi kita akan digagalkan. Jadi amati dulu instansi mana sih yang membuka lowongan, kemudian dicek apakah sesuai tidak dengan kualifikasi yang kita miliki, dengan ijazah yang kita miliki. Jika sudah sesuai, maka kita sudah bisa tenang. Setelah itu cek job description dari formasi yang kita lamar. Kalau misalnya sudah sesuai nih dengan kualifikasi kita, dengan kemampuan kita, dengan keinginan kita, maka kita baru melamar di sana, gitu ya. Jangan sampai kita salah dan menyesal gitu setelah melamar karena tergesa-gesa tadi kita melamar di instansi A, sedangkan jurusan kita atau kualifikasi pendidikan kita justru lebih cocok di B yang dibukanya itu di akhir-akhir. Dan kembali untuk amati dan teliti. Itu kuncinya agar dapat lolos seleksi administrasi. Jika kita sudah mengamati formasi yang kita lamar itu sudah sesuai dengan ijazah yang kita miliki, berkas-berkas juga sudah kita teliti dan tidak ada kesalahan di dalamnya, sudah sesuai dengan yang diminta oleh instansi atau yang diminta oleh BKN, maka insya Allah kita akan lolos di seleksi administrasi. Ketika sudah lolos di seleksi administrasi, berarti tinggal mempersiapkan diri untuk seleksi selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar. Insya Allah di video selanjutnya saya akan membahas soal-soal yang sering muncul di seleksi kompetensi dasar yang akan menjadi referensi bagi rekan-rekan semua yang saat ini sedang berjuang untuk menjadi seorang ASN. Semoga video saya dapat bermanfaat dan teman-teman semua yang menonton video ini bisa lolos seleksi administrasi dan juga seleksi-seleksi selanjutnya dan bisa dinyatakan lolos sebagai ASN tahun ini. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika suka dengan video ini, silahkan di-like. Jika ada masukan atau request apa yang harus dibahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di-like dan juga di-subscribe. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.